Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siwi Agustianisi, NIM 213111190 dari kelas PAI 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah agalbiyah, kemudian akan memberikan contoh dari masing-masing kaidah tersebut. Kaidah pertama adalah kaidah iza ijtama'a al-halal wa al-haram kuliba haram. Artinya, apabila halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Kaidah ini menjelaskan bahwa jika dalam satu kasus ditemukan bersatu antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Hal ini disebabkan karena perkara yang haram itu sudah pasti menyimpan kerusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sebagai langkah untuk menghindar dari kerusakan ketika barang halal berkumpul dengan barang haram, yaitu dengan cara menghukumi haram terhadap semua barang yang berkumpul tersebut. Dengan kata lain, lebih baik melepaskan barang yang halal daripada mengonsumsi barang yang dianggap halal atau barang haram yang dianggap halal. Contohnya adalah apabila dua potong daging, satu daging halal dan satunya lagi daging bangkai. Sementara tidak diketahui mana daging yang halal dan mana daging yang bangkai. Dalam kondisi ini sebaiknya meninggalkan semuanya, karena sisi keharaman lebih dikedepankan daripada sisi kehalalan. Kemudian kaidah kedua adalah kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya, tindakan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Contohnya adalah seorang pemimpin perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawannya tanpa ada alasannya jelas, karena tindakan ini akan mempengaruhi kinerja karyawan-karyawan yang lain, dapat mengarah pada kegoncangan. Kemudian kaidah ketiga adalah kaidah al-muta'addi afdolu minal qasir. Artinya, perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan diri sendiri. Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada yang perbuatan yang memanfaatnya hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri. Contohnya, apabila azan berkumandang, maka yang baik dilakukan adalah sibuk menjawab azan daripada melakukan rutinitas ibadah lainnya. Kemudian, kaidah yang terakhir adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayadulu dalilu ala tahrimiha. Artinya, hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah fikih dalam muamalah tersebut memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri atau sesama dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak memberikan ketentuan yang larangannya kebolehannya. Contohnya dari kaidah ini adalah tidak menyembunyikan cacat atau aib objek yang diperjualbelikan.